حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة هذه سيدنا محمد الواسطة والفضل والسر والدرجة الرفيعة والباسط. Alhamdulillah, alhamdulillahi wajibil wujud, al-muttasifi bil karami wal jud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul ma'bud. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa asyraful maulud. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku wa ta'ahadu bil uhud. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang dititipkan pertama kali di sulbi Nabi Allah Adam alaihi salam. Di dalam kitab Tanwirul Qulub karangan seorang ulama besar yang bernama Syekh Amin Kurdi, di situ dijelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sulbi Nabi Adam alaihi salam, semua para malaikat selalu mengikuti Nabi Adam, dan para malaikat senang melihat nur yang ada yang dibawa oleh Nabi Adam alaihi salam tersebut. Sampai pada akhirnya Nabi Adam pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, mengapa mereka para malaikat selalu mengikuti aku, dan apa yang mereka lihat yang ada di belakangku ya Rabb?" Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihi salam, "Wahai Adam, sungguh telah aku titipkan di sulbimu itu Nur Muhammad yang kelak nanti akan menjadi keturunanmu dan yang menjadi makhluk di antara sekian banyak makhluk yang paling mulia dan menjadi kekasihku," kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Adam alaihi salam minta kepada Allah, "Ya Rabb, bagaimana agar aku bisa melihat nur tersebut?" Lalu Allah pindahkan nur yang ada di belakang tersebut, dipindahkan ke depan di antara dua alis mata Nabi Adam alaihi salam. Lalu Nabi Adam pun meminta kepada Allah, "Bagaimana caranya agar aku bisa melihat nur Muhammad tersebut ya Rabb?" Allah Subhanahu wa taala bilang kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, satukan kedua jempolmu dan kau lihat melalui dua kukumu itu, arahkan ke tengah-tengah dua alis matamu dan kau akan melihat nur Muhammad yang begitu indah." Begitu Nabi Adam alaihissalam menyatukan dua kuku jempolnya dan melihat nur melalui kuku Nabi Adam tersebut, Nabi Adam berucap, "Marhaban bihabibi wa qurrati aini." Begitu senangnya Nabi Adam melihat keindahan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua jempol Nabi Adam dikecup oleh Nabi Adam, lalu dioleskan ke kedua mata Nabi Adam alaihi salam sendiri. Saudara, di dalam beberapa kitab dijelaskan orang yang melakukan hal seperti itu di saat dia mendengar dikumandangkan azan, pada saat dikumandangkannya syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang yang melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam tersebut, lam yusibhu ramadun, dia tidak akan kena penyakit mata. Ini satu kemuliaan, satu keindahan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan nur kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Lalu terakhir Allah titipkan kemana? Ke ayahnya yang bernama Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Di dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Abdul Muttalib ini pernah mendapatkan isyarat melalui mimpinya beberapa kali agar menikahkan putranya Abdullah ini dengan seorang wanita kaya, seorang wanita yang berakhlak mulia, yaitu Sayyidatuna Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah. Karena sudah mendapatkan isyarat, lalu Abdullah pun diajak oleh Abdul Muttalib ayahnya untuk melamar menemui ayahnya Aminah binti Wahab, yaitu bernama Wahab. Setelah dia lamar, diterimanya oleh Wahab tersebut. Tetapi ada wanita yang lain yang bernama Qutailah binti Naufal. Qutailah binti Naufal ini seorang wanita yang boleh dikatakan kasyaf. Dia mempunyai kelebihan. Dia mempunyai pandangan mata yang bisa melihat sesuatu yang ada pada diri setiap orang. Dan dia beragama Nasrani, tapi agama Nasrani yang hanif, yang lurus. Qutailah binti Naufal ini adalah saudara kandungnya Waraqah bin Naufal. Kalau kita kenal Waraqah bin Naufal itu adalah orang yang dulu pernah melihat kondisi Nabi di saat Nabi SAW selesai menerima wahyu yang pertama. Dalam keadaan menggigil, Nabi bilang kepada istrinya Khadijah, "Ya Khadijah, zammiluni, zammiluni, zammiluni." Wahai Khadijah, selimuti aku dan selimuti aku. Khadijah melihat kondisi Nabi Muhammad SAW seperti itu, khawatir
Kemudian Khadijah memanggilkan saudaranya yang bernama Waraqah bin Naufal. Saudara, singkat ceritanya, Qutailah binti Naufal ini jatuh cinta kepada Abdullah. Bahkan setiap kali bertemu dengan Abdullah, dia memberanikan diri untuk menyatakan cintanya kepada Abdullah. Tapi karena Abdullah saat itu sudah ditunangkan oleh ayahnya Abdul Muthalib dengan seorang wanita yang berakhlak mulia dan kaya, yaitu Aminah binti Wahab, Abdullah boleh dikatakan cuek saja. Tetapi Qutailah binti Naufal ini tak henti-hentinya menggoda Abdullah. Bahkan sampai Abdullah saat itu akan menikah, Qutailah binti Naufal pun masih berharap agar Abdullah ini bisa menjadi suaminya. Tentu ada yang dia lihat pada diri Abdullah bin Abdul Muthalib tersebut. Saudara, ketika Abdullah menikah dengan Aminah binti Wahab, singkat ceritanya malam pertama hubungan Abdullah dengan Aminah ini berhasil. Artinya Aminah hamil. Setelah Aminah hamil, kemudian beberapa hari kemudian Abdullah ini keluar dari rumahnya untuk berjalan-jalan. Dan pada saat itu dia melihat Qutailah binti Naufal. Tapi saat itu Qutailah binti Naufal itu hanya cuek melihat Abdullah. Lalu Abdullah penasaran. Dalam hatinya biasanya Qutailah ini setiap kali melihat aku dia menyatakan cintanya dan dia bersedia menjadi istriku. Tetapi kenapa saat ini kok dia cuek melihat aku? Abdullah penasaran. Langsung Abdullah bertanya kepada Qutailah, "Wahai Qutailah, mengapa engkau sekarang seperti ini? Apakah engkau sudah tidak suka lagi dengan aku? Biasanya kau setiap kali bertemu aku, kau nyatakan cintamu kepadaku dan kau siap menjadi istriku. Kenapa sekarang kau seperti ini, wahai Qutailah?" Saat itu Qutailah berkata, "Faraqakan nurul ladzi ma'aka bil amsi, wa laysa li bikal yawma hajatun." Hai Abdullah, ketahuilah bahwa nur yang ada pada dirimu itu sekarang sudah tidak ada lagi. Walaisa li bikal yauma hajatun, dan sekarang tidak ada lagi rasa cintaku kepadamu. Artinya itu semua sudah hilang. Kenapa? Karena nur yang ada pada diri Abdullah itu sudah berpindah kepada Aminah binti Wahab. Singkat ceritanya, yang kita tahu bahwa ketika Nabi SAW dalam kandungan ibunya, Abdullah pun meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW pun dilahirkan. Setelah dilahirkan, kebiasaan orang-orang Arab itu, anak-anaknya disusui oleh orang-orang kampung. Dan Nabi SAW yang kita ketahui bahwa dalam sejarah, orang yang menyusui Nabi kita Muhammad SAW adalah Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Mengapa kebiasaan orang-orang Arab menyusui anaknya kepada orang-orang kampung? Yang pertama, agar anak-anak mereka kuat. Karena orang-orang kampung itu adalah orang-orang yang kuat. Mereka banyak melakukan perjalanan-perjalanan jauh dan mereka jauh dari penyakit. Maka harapan mereka, anak mereka disusui oleh anak orang-orang kampung karena ingin menjadi anak-anak yang kuat. Kemudian yang kedua, bahasa orang-orang kampung itu masih murni, masih bersih, belum mencampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Itu harapan mereka orang-orang kota Mekah menyusukan anaknya kepada wanita-wanita yang ada di kampung. Saat itu berdatangan wanita-wanita dari Bani Sa'ad. Berdatangan wanita-wanita dari Bani Sa'ad dengan mengendarai onta. Dan salah satu di antara mereka yang datang, yang ikut adalah Halimatus Sa'diyah dengan suaminya juga mengendarai onta. Tetapi sayang, onta yang dikendarai oleh Halimatus Sa'diyah dan suaminya itu jalannya lambat sekali, sehingga kalah dengan wanita-wanita yang lain. Wanita-wanita yang lain yang ontanya begitu kencang berjalan, dan mereka sudah mendapatkan anak-anak susuan mereka. Sementara Halimatus Sa'diyah belum mendapatkan seorang anak pun. Ada di antara mereka yang berkata, "Wahai Halimah, jika kau mau ada seorang bayi yang belum mendapatkan ibu susuan, mungkin kau mau. Tapi sayang dia anak yatim." Lalu Halimatus Sa'diyah pun tidak mau. Karena anak yatim itu tidak mungkin nanti dia menerima bayaran. Artinya dia menyusui anak
dia mengharapkan bayaran dari orang, dari bayi yang disusui tersebut. Saudara, singkat ceritanya, Halimatus Sa'diyah dengan suaminya ini sepakat untuk menjual ontanya. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan anak yang harus menjadi anak susuan dia, sehingga nanti dia pulang ke kampung dia tidak membawa hasil. Lalu dia bilang kepada suaminya, bahasa kita, Bang, bagaimana kalau ontak kita ini kita jual? Ontak kita ini juga jalannya lambat, dan ontak kita ini sudah tua, kita jual saja. Lalu suaminya bilang, mungkin ontak ini akan kita jual sebagai bekal kita kembali ke Bani Sa'ad. Namun mungkin ontak kita ini akan dibayar dengan harga yang paling murah dan paling rendah. Mereka pun sepakat, tidak apa-apa, walaupun rendah, yang penting kita pulang kampung membawa hasil, artinya punya duit. Saudara, terjadi transaksi antara suami Halimatus Sa'diyah dengan pembeli onta. Tetapi pada saat mau dibayar, onta ini melarikan diri, onta ini kabur. Dikejarlah oleh Halimatus Sa'diyah dan suaminya. Tiba-tiba sampai di satu tempat, di satu rumah, di mana rumah itu adalah rumah dilahirkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onta itu berhenti. Pada saat Halimatus Sa'diyah dan suaminya akan mengambil ontanya, terlihat oleh Halimatus Sa'diyah dan suaminya seorang anak kecil, seorang bayi yang di bawahnya diselimuti dengan kain sutra berwarna hijau. Kemudian di atasnya ada kain sutra berwarna putih. Terlihat nurnya begitu membahana, nurnya itu begitu membumbung tinggi ke langit, sehingga pada saat itu Halimatus Sa'diyah yang ingin mengambil ontaknya tersebut tidak jadi. Lalu dia dekati bayi tersebut. Setelah dia dekati, dia memberanikan dirinya untuk menyentuh bayi tersebut karena ada rasa jatuh cinta terhadap bayi tersebut. Dipeganglah dada bayi tersebut. Ketika dipegang, bayi itu melek. Bayi itu melihat dan tersenyum kepada Halimatus Sa'diyah. Kemudian saat itu pun Ibunda Aminah keluar. Terjadi dialog antara mereka berdua. Lalu Halimatus Sa'diyah meminta izin kepada Ibunda Halimah, bolehkah bayi ini aku gendong? Ibunda Aminah pun mengizinkan untuk digendong. Setelah digendong, tambah jatuh cintanya Halimah dengan bayi tersebut. Lalu Halimatus Sa'diyah pun minta izin lagi, bolehkah bayi ini aku susui? Dan Aminah binti Wahab pun bilang, boleh saja, tapi maaf, anak ini yatim, mungkin tidak mampu membayar engkau sebagai ibu susuan. Tetapi Halimatus Sa'diyah berkata, tidak perlu dibayar, aku ikhlas, karena aku sudah jatuh cinta sekali dengan bayi ini, saudara. Akhirnya Halimatus Sa'diyah pun meminta izin kepada Ibunda Aminah untuk membawa bayi ini ke kampungnya Bani Sa'ad. Dan saat itu Bani Sa'ad terjadi dalam keadaan kemarau panjang. Hewan-hewan mereka, ternak-ternak mereka banyak yang kurus, banyak yang mati. Dan akhirnya karena diizinkan oleh Ibunda Aminah untuk dibawa ke kampung Bani Sa'ad, singkat ceritanya Halimatus Sa'diyah dan suaminya menggendong bayi ini, kemudian dinaikkan dengan onta yang tadi onta itu akan dijual. Ternyata onta yang dinaiki tadi, yang onta tersebut akan dijual, berlarinya dengan dahsyat. Onta sebagai binatang yang tidak punya akal, tapi mengerti siapa yang saat itu naik di atas pundaknya tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu sampai di Bani Sa'ad, turun hujan besar dan mereka pun bergembira. Itu semua keberkahan dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halimatus Sa'diyah dan suaminya dan juga anak-anaknya Halimah bergembira dengan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirawatlah Halimatus Sa'diyah, Nabi kita Muhammad oleh Halimatus Sa'diyah dalam waktu 4 tahun. Itu pun karena terjadi sesuatu pada diri Nabi yang mengkhawatirkan Halimatus Sa'diyah. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang dengan berpakaian serba putih, membelah dada Nabi dan kemudian membersihkannya. Dan itu dilihat oleh anak-anaknya Halimatus Sa'diyah, sehingga
Anak-anaknya Halimatus Sa'diyah pun berteriak ketakutan melihat Nabi SAW diperlakukan seperti itu. Tetapi itu tidak terjadi apa-apa, karena semua itu memang merupakan salah satu tanda dari kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita singkat yang saya sampaikan ini, yang saya dapatkan dari beberapa kitab, ini membuktikan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia di antara sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan. Maka dalam satu hadis qudsi ketika Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Man huwa Ahmad?" Siapa Ahmad itu sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu." Tidak ada makhluk yang paling mulia di alam semesta ini melainkan dia Muhammad, yang namanya sudah menyertai namaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan bukti kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pantas kita jadikan uswatun hasanah, dan layak kita selalu membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cerita singkat yang saya sampaikan ini dan khutbah singkat yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, dan insya Allah nanti orang yang akan memberikan syafaat kepada kita, syafaatul uzma, adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perbanyaklah kita membaca salawat kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepadanya, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita, dilancarkan usaha kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan, fabiqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraram bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyiat wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala walam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin
warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa' anna anil ghala wal bala wal waba'i wal afati wal ahati wal fitan wat ta'un wal ghumumi wal humum wasyada'idi wa syarril a'da'i wal kuhud wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumiz zalimin wansurna 'alal qaumil munafiqin al mufsidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar.